Baik, selamat pagi, salam semangat semuanya. Eh, Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih. Pernah gak sih kalian scroll TikTok, lihat orang jualan live gitu joget-joget, terus berpikir, oh ini dapat duit ya? Dengan kayak gini doang dapat duit ya? Tapi kita di sini abis scroll TikTok itu tiduran lagi, scroll lagi, ke bawah lagi, tanpa ada action gitu. Baik, hari ini saya di sini bukan untuk menawarkan MLM, tapi kita akan bahas materi yang lebih keren. Sebentar. Nah, di sini kita akan bahas wujudkan mimpi, bangun bisnis dari sekarang. Kadang kita suka punya ide, tapi suka males untuk membuat ide itu menjadi kenyataan gitu. Banyak ide, tapi gimana ya cara mewujudkannya? Nah, di sini kita akan bahas. Hari ini kita akan bahas apa itu bisnis, kenapa bisnis itu penting, dan gimana cara memulainya. Baik, yang pertama, apa sih bisnis itu? Bisnis adalah kegiatan individu atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Simpelnya bisnis itu orang butuh jasa kalian. Misalnya kita pinter desain. Nah, orang butuh jasa kita dibayar untuk membuat desain itu bisnis. Atau misalnya teman kita tuh ngantukan. Nah, kita tuh jago bikin kopi. Nah, kita bantu buat dia sadar. Maaf, bukan sadar apa? Melek. Dengan kita menjual kopi tersebut, gitu, ya. Itu bisnis. Pokoknya apapun yang dibayar itu adalah bisnis. Lalu selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Bisnis dibagi menjadi berdasarkan produk. Nah, biasanya produk itu yang bisa diraba, yang bisa disentuh itu produk. Kalau yang jasa itu cuma bisa dirasain. Kayak cinta kita kerja asik. Cuma bisa dirasa, itu jasa. Jadi jasa itu hanya bisa dirasain tanpa bisa disentuh ya. Kalau produk bisa disentuh, misalnya sepatu, baju, itu produk. Nah, yang kedua berdasarkan model operasional. Jadi jenis bisnis yang kedua itu ada online, ada offline, dan ada hybrid. Online misalnya kita buka Shopee, kita buka online shop, itu online. Nah, kalau offline kita buka kedai, buka warung, atau buka toko, itu offline. Kalau hybrid misalnya kita jualan online nih, tapi kita COD atau kirim sendiri. Online-nya itu bisa seperti yang saya lakukan di kedai kecil saya. Saya itu membuka kedai kecil-kecilan, terus biasanya saya tuh buka order lewat WA ya. Terus nanti ada yang pesan, tapi yang ngirimnya itu saya sendiri atau enggak partner saya, karena saya buka bersama partner saya. Jadi itu hybrid gitu ya. Ordernya by online, tapi kita kirim langsung sendiri. Lalu berdasarkan skala usaha. Skala usaha itu dari mulai terkecil atau mikro sampai yang terbesar. Mikro itu contohnya
kita jualan cilok di depan rumah, itu mikro. Nah, kalau besar itu kita udah punya cabang di mana-mana, udah punya cabang ke luar negeri. Tapi harusnya kalau udah besar, saya berdiri di sini untuk mengisi seminar yang berbayar, bukan hanya tugas kuliah. Jadi di sini saya juga punya bisnis tapi masih kecil-kecil. Lalu selanjutnya, nah selanjutnya yaitu kenapa sih harus berbisnis? Karena berbisnis kita bisa mandiri secara finansial. Nah, kalau kita buka bisnis sendiri, kita itu nggak usah tuh nunggu lagi tanggal 25 atau tanggal gajian. Kita nggak usah nggak usah nunggu tanggal itu. Karena dengan kita bisnis sendiri, kita bisa menghasilkan setiap hari. Yang kedua, fleksibel waktu. Nah, kalau kita punya bisnis, kita nggak akan lagi ditegur atasan karena terlambat. Ya gimana mau ditegur kita ownernya, ya kan? Jadi kita bisa datang sesuka hari. Ya tentunya harus mempunyai manajemen yang baik biar tidak semena-mena juga. Fleksibel waktu juga bisa kita mau libur besok, bisa kita mau liburan minggu depan, gak usah tunggu approve cuti atasan dulu, itu fleksibel. Lalu punya dampak buat orang lain. Nah, ketika kita buka bisnis, apa sih dampak untuk orang lainnya? Yang pertama, kita bisa membuka lowongan pekerjaan. Kita bisa meng-hire teman-teman kita untuk bekerja di kita. Terus kalau misalnya kita masih bisnisnya itu gimana nih Kak? Bisnisnya itu masih mikro, saya masih mengolah sendiri, belum punya karyawan, masih tetap punya dampak untuk orang lain, yaitu kita bisa berbagi ya apa yang kita punya. Misalnya kita bisnis makanan, kita bisa berbagi ke teman-teman kita atau ke orang-orang lain, itu dampak untuk orang lain juga. Lalu yang selanjutnya pengembangan diri. Dengan berbisnis kita bisa mengembangkan bakat kita bisa mengembangkan diri kita. Kita dengan berbisnis itu kita bisa menjadi leadership, bisa manajemen waktu, bisa melihat ini baiknya kayak gimana ya, ini bagusnya gimana ya. Lalu menyalurkan passion. Nah, bisnis yang paling mudah itu bisnis yang berasal dari passion kita sendiri. Misalnya kita senangnya masak, nah kita jualan kuliner. Teman kita udah ada yang buka bisnis ayam, mungkin dia hobinya masak. Terus ada juga yang jualan makanan, ada juga yang di baju. Itu mungkin memang hobi mereka, passion mereka di situ. Lalu berikutnya mindset usaha. Nah, ini yang harus kita perhatikan, mindset seorang pengusaha, Mindset yang harus dimiliki oleh calon pebisnis yaitu yang pertama, berani gagal dan belajar dari kegagalan. Nah, ketika kita membuka usaha itu, kita harus berani gagal. Jangan hari ini gak laku, besoknya kita gak mau jualan lagi. Pendiri Apple aja, Steve Jobs, dia pernah dipecat dari perusahaannya sendiri. Dia pendiri Apple, tapi dia pernah gagal. Tapi apakah dia berhenti? Tidak ya, dia tetap berusaha sampai akhirnya Apple sekarang menjadi sangat terkenal dan sangat diminati banyak orang. Itu belajar dari kegagalan. Jadi gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari
kesuksesan. Selanjutnya, konsistensi lebih penting dari kecepatan. Nah, ini nih yang biasanya anak-anak muda tuh malas untuk konsisten. Konsisten aja, walaupun yang belinya hanya mama kita, walaupun yang belinya baru adik kita, nggak apa-apa, konsisten. Yang penting itu konsisten. Dengan konsisten pasti akan mendapatkan mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Saya punya pengalaman nih. Saya dulu itu berjualan ya, awalnya itu berjualan kayak lewat WA gitu. Terus lama-lama kayaknya nggak hanya lewat WA aja nih, bukan hanya seminggu sekali, tapi kayaknya setiap hari juga oke. Akhirnya saya mencoba membuka usaha itu. Nah, kenapa konsistensi ini penting? Karena jualan itu atau berbisnis itu tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi ada kalanya kita itu tidak mendapatkan omset, atau mungkin omsetnya itu tidak untuk kita sehari-hari. Nah, saya juga pernah omset, bayangkan dari pagi sampai malam omset saya cuma 20.000. Kalau kita tidak konsisten, kita pasti males jualan lagi, tutup aja, mending tiduran aja. Tapi ketika kita punya mindset pebisnis, itu tuh tidak boleh punya mindset yang seperti itu. Jadi konsisten aja setiap hari. Alhamdulillah sampai sekarang, ya memang kedai saya nggak sekecil, tapi cukuplah insya Allah untuk saya dan keluarga insya Allah. Nah, mau terus upgrade ilmu. Jadi mindset bisnis itu harus mau mengupgrade ilmunya. Zaman dulu ada gak sih Shopee Food atau GoFood? Gak ada ya. Orang kalau mau jajan tuh harus jalan dulu, harus ke pasar dulu, harus ke tempat yang jual makanan dulu. Tapi zaman sekarang teknologi sudah canggih, makanan aja bisa dikirim. Kita diam aja di rumah, makanan datang. Nah, itu karena terus mengupgrade ilmu, dan kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mau stuck di situ-situ aja, kita nggak akan maju. Atau orang lain juga males beli ini di sini, soalnya nggak bisa dikirim, jadinya males. Soalnya nggak ada di Shopee Food, jadinya males gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu tahan kritik dan punya mental baja. Nah, biasanya orang-orang yang sudah mencoba produk kita suka mengkritik atau memberi saran. Kenapa sih orang-orang itu bisa mengkritik produk kita? Apa penyebabnya orang itu mengkritik produk kita? Yang pertama, mungkin kualitasnya kurang. Yang kedua, mungkin harganya yang mahal. Kalau misalnya harganya yang mahal, berarti bukan dia target market kita. Tapi jika kualitas kita yang kurang, kita perbaiki lagi. Ya, kritik itu bukan dijadikan kok orang nggak suka produk saya ya. Karena orang nggak suka jadi saya males buat jualan lagi. Bukan seperti itu ya. Tapi kritik itu untuk membangun produk kita lebih bagus. Kalau kualitasnya kurang, kita perbaiki. Kalau harganya yang masih murah, tapi kalau harganya kemahalan, ya mungkin memang bukan target market kita. Tapi ketika kualitas kita sudah bagus dan dan harganya lumayan, itu menurut saya sudah worth it. Selanjutnya, fokus pada solusi bukan masalah. Nah, misal dari kritik tadi mungkin menimbulkan masalah. Nah, di sini ketika ada masalah atau kritik, kita fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Misalnya, hari ini kita nggak ada yang beli ya, kenapa ya nggak ada yang beli? Nah, kita cari testimoni yang sudah beli, kenapa nggak mau repeat order di kita? Lalu misalnya hari ini fokus pada solusi ya. Jadi bukan berlarut-larut dalam masalah.
jika tidak lupa terus upgrade gitu, biar fokus pada solusinya aja, bukan hanya pada masalahnya. Langkah awal memulai bisnis. Nah, langkah awal memulai bisnis itu kayak cari jodoh. Kenapa kayak cari jodoh? Yang pertama, cari yang kalian suka atau yang kita suka, atau ide usaha. Nah, ide usaha itu harus apa yang kita suka biar kita semangat menjalaninya. Asik. Biasanya kan kalau udah suka menggebu-gebu gitu. Effortnya tuh banyak kalau kita udah suka. Tapi kalau kita nggak suka, udah males. Udah tinggalin aja, cari yang lain. Tapi ini tentang usaha ya, bukan tentang jodoh. Ya betul. Yang kedua, pahami. Nah, dalam berbisnis juga kita harus memahami atau riset pasar. Kita tidak boleh ikut-ikutan tren, hanya ikut-ikutan tren. Misalnya di puncak kita malah jualan es. Bisa aja sih kalau cuacanya lagi panas. Tapi kan puncak itu identik dengan dingin. Jadi masa kita jualan es, harusnya jualan yang hangat-hangat, misalnya. Bisa itu disewakan villa, banyak yang sewa kok. Ya, jadi di puncak itu kalau bisa jualannya jangan yang dingin-dingin, kalau bisa yang hangat-hangat. Misalnya kita masih mau aku kan maunya jualan minuman, ya minuman yang dingin aja. Contohnya susu jahe, gitu, bukan malah es boba gitu. Lalu selanjutnya, jangan terburu-buru. Nah, kita dalam berbisnis itu jangan terburu-buru pengen cepat-cepat buka cabang. Fokus aja dulu satu. Ketika yang satu ini sudah berjalan, omsetnya sudah stabil, baru kita buka cabang. Kebanyakan sekarang itu mereka terburu-buru, baru buka sebulan, 2 bulan udah pengen buka cabang lagi. Padahal yang satu ini belum benar-benar omsetnya stabil, belum benar-benar berjalan dengan baik. Nah, ini langkah awal memulai bisnis. Kayak cari jodoh aja pokoknya. Kesalahan umum pada pemula. Nah, kesalahan umum pada pemula itu yang pertama, menunda mulai karena modal. Padahal kita udah punya ide nih, misalnya kita pintar desain. Nah, tapi terkendala modal atau modalnya itu nggak ada. Padahal dengan kita memiliki bakat mendesain, modal yang seadanya aja dulu bisa kok. Kita punya aplikasi untuk mengedit, kita punya HP, itu bisa dijadikan awal modal. Yang kedua, ikut-ikutan tanpa riset. Nah, banyak sekarang makanan yang viral, lalu kita ikutan, kayaknya ini laku, jualan ini laku, padahal dia nggak riset dulu kalau di lokasi dia tuh ini tuh enggak. Misalnya sekarang tuh udah banyak banget ya yang jualan seblak, di mana-mana jualan seblak. Nah, padahal lalu kita tuh mau kita buka seblak aja nih di sini. Padahal lingkungannya itu cuma nenek-nenek. Kira-kira bisa gak sih jualan seblak di kalangan nenek-nenek? Padahal kan yang sering jajan seblak itu Gen Z ya, bukan nenek-nenek. Iya, bisa banget, bener kata Kak Yoga. Ya, itu ikut-ikutan tanpa riset. Jadi kita tuh harus riset dulu lingkungan kita tuh cocoknya untuk apa. Atau kalau memang kita mau jualan seblak, cocoknya di mana? Biasanya lingkungan dekat anak-anak sekolah. Kalau misalnya jualan yang kayak gitu. Lalu berikutnya takut gagal dan langsung menyerah. Nah, ketika kita udah gagal, udah aja menyerah. Padahal ketika kita gagal, kita harus tetap berusaha, tetap membuka bisnis kita. Walaupun yang belinya cuma tadi ya, yang belinya cuma mama kita, tetangga, kakak, adik, diancam. Wah, itu gak bisa kalau dihutang gitu. Nah, kalau daripada dihutang mending sedekah daripada ribut pas nagihnya. Nah, jadi biasanya tuh aku takut gagal, padahal
belum mulai tapi udah takut gagal. Ya. Bisnis itu bukan soal seberapa siap kamu hari ini, tapi seberapa berani kamu memulai meski belum siap. Jadi bisnis itu kita harus menyiapkan, bukan menunggu. Jadi bisnis itu kita harus berani, bukan nunggu siap. Kalau kita udah punya ide, ayo. Nah, nanti berikutnya materi yang lebih detailnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Kamu tidak harus hebat dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai biar bisa jadi hebat. Ini kutipan dari Zig Ziglar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Iya, masih semangat sekali teman-teman. Baik teman-teman, tadi itulah tadi mas narasumber kita yang pertama yang telah memaparkan tentang mewujudkan mimpi bangun bisnis dari sekarang. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya, besok juga kalau ada umur, kalau nggak ada. Ya semoga yang tadi dipaparkan itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk berani melangkah ke depan. Baik, sebelum dilanjut ke narasumber yang kedua, dimohon kepada teman-teman semuanya untuk berdiri sejenak. Mari kita berseru-seru sejenak. Musik. Yuk sekali lagi.
Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, saatnya kita dengarkan dan simak kembali narasumber kita semua yang tak kalah cantik dari yang pertama. Beliau ini adalah seorang owner dari salah satu butik, yaitu yang bernama Yayu Fashion, nama butiknya. Sedangkan beliau ini mengambil nama butik tersebut dari nama beliau tersendiri, yaitu kita langsung panggilkan saja Yayu Rahayu. Beri tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih Mas Sugi atas waktu dan kesempatannya. Jalan-jalan ke pasar malam. Jangan lupa menunaikan sholat. Izinkan mengawali dengan salam. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan yang menjawab salam jodohnya didekatkan. Nah, tema seminar kita hari ini adalah anak muda siap buka usaha, wujudkan mimpi, bangun bisnis dari sekarang. Tentunya yang hadir hari ini anak muda semua dong. Anak muda yang hebat, anak muda yang cerdas, anak muda yang ingin sukses dalam membangun sebuah bisnis, betul? Nah, apa sih mimpi? Apa yang dimaksud dengan mimpi? Apa ketika teman-teman tertidur, guling ke kiri bikin pulau Jawa, guling ke kanan bikin pulau Sumatera, lamun cek orang Sunda mengadah tentu saja bukan ya teman-teman. Maksud mimpi di sini adalah sebuah harapan, keinginan, atau cita-cita, atau sebuah impian yang tentunya harus diwujudkan, betul? Nah, mengapa sih kita harus mempunyai mimpi? Karena mimpi adalah gambaran mental tentang sesuatu yang diinginkan atau diharapkan untuk dicapai di masa depan. Nah, tentunya teman-teman yang ada di sini pasti punya yang namanya mimpi dong. Nah, punten, Masnya boleh disebutkan nggak mimpinya apa? Mimpi saya menjadi seorang bisnismen yang sukses yang membanggakan orang tua. Amin kan, amin kan. Alumni PTB. Mau jadi apa? Menjadi imam yang baik. Kalau mbaknya nih mau punya mimpi apa? Kalau mimpi saya paling menjadi bisnismen yang sukses dan menjadi istri yang soleh.
sebuah kesalahan atau dengan melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, biaya hidup semakin hari semakin meningkat. Sementara kenaikan gaji tidak seberapa. Misal, UMR berapa sih per tahunnya? Paling 2-300 ribu, betul nggak? Yang ketiga, kita memiliki keahlian untuk membangun bisnis. Nah, teman-teman punya keahlian, jangan hanya untuk memperkaya bos teman-teman. Teman-teman harus gali keahlian teman-teman untuk memperkaya diri sendiri. Tidak memiliki kebebasan waktu, betul sekali. Ketika kita bekerja di orang, kita bisa untuk kita disuruh lembur atau pergi ke luar kota harus siap kapan saja, betul nggak? Yang terakhir, jadilah bos untuk diri sendiri. Sekecil apapun bisnis yang teman-teman bisnis, teman-temanlah yang jadi bosnya. Maaf ya teman-teman, ada kendala teknis. Iya. Putar-putar lagi, capek. Hah? Maaf ya Allah, ada kendala dulu dari tadi. Kita bukan ahli, soalnya ahlinya berbisnis. Iya. Soalnya itu campuran ya kawan. Enggak. Bagus ya strategi dulu waktunya. Kok seperti itu sih pikirannya? Udah baik. Saya tuh udah latihan dari tiap malam kan bisa tidur. Nah, sebelum kita memulai bisnis, tentunya ada problem dong yang berseliweran di otak kita. Yang pertama, bingung mau bisnis apa. Your hobby is good idea. Kenapa sih hobi dikatakan sebagai ide yang bagus? Karena hobi adalah sebuah kesenangan. Hobi adalah sebuah passionnya teman-teman. Misal, nih, enggak, dulu. Mau kita dalam keadaan susah, senang, ketika kita berbisnis sesuai hobi kita, pasti saya yakin kita bisa akan melewatinya, betul? Nah, sedikit cerita ya teman-teman. Saya punya teman, hobinya makan ayam goreng kayak Upin Ipin. Mungkin karena itu kesenangannya, dia atau dagangannya gak laku atau tidak habis, pasti dimakan sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah punya bisnis ayam goreng. Betul sekali tadi yang dikatakan Mbak Ridwan, Mas Rizky namanya.
sedikit. Nah, yang kedua, modalnya dari mana? The power of the cool. Tentunya teman-teman pasti pada punya yang namanya dengkul dong. Apa sih yang dimaksud dengkul di sini? Yaitu berani melangkah, berani maju, apapun rintangannya, apapun halangannya, teman-teman yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa melewati. Nah, yang kedua baru modal cuan. Misal, Mas Yoga baru dipanggil, hobinya naik gunung kan? Oh tidak bu. Tentu tahu peralatan gunung yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa, yang sedang seperti apa. Tidak mungkin dong Mas Yoga mau memulai bisnis harus stok peralatan gunung untuk dijual. Tidak bu. Tentu saja harganya sangat Mahal. mahal. Ya bu. Saran saya, Mas juga bisa jadi afiliator atau reseller. Nah, dengan jadi reseller atau afiliator, Mas juga pasti akan belajar namanya ilmu menjual. Nah, ilmu menjual dalam sebuah bisnis salah satu fondasi utama. Yang ketiga, takut rugi, takut gak laku, takut persaingan, dan lain-lain. Bismillah, your start. Bismillah dulu aja, maju, yakin, percaya bahwa kita bisa melewati. Nah, di sini ada tayangan video motivasi tentang kata-kata. Mudah-mudahan teman-teman bisa termotivasi. Tidak bisa. Ada kendala ya? Tapi soal mental, banyak orang bilang, gua nggak punya modal, gimana mau usaha? Padahal yang sebenarnya mereka nggak punya itu nyali. Ini fakta keras dunia usaha. Modal bisa dicari, tapi mental harus ditempa. Banyak pengusaha sukses mulai dari nol, tapi mereka punya mental baja buat bertahan. Budi itu biasa, tapi yang nggak biasa itu nyerah sebelum mulai. Kalau takut gagal, mending nggak usah mimpi jadi bos. Bukan yang paling pintar yang sukses, tapi yang paling tahan banting. Pasar nggak peduli lo lulusan mana, yang penting lo bisa bertahan dan berkembang. Mau jadi pengusaha, mulai aja dulu. Jangan nunggu sempurna, karena kesempatan nggak nungguin lo. Sekarang dengerin baik-baik. Lo takut gagal? Gagal itu cuma jalan, bukan tujuan. Yang penting lo masih jalan terus. Lo malu kalau usaha lo kecil. Semua yang besar dulu juga mulai dari kecil. Kalau gengsi, ya udah jadi penonton aja seumur hidup. Lo nunggu modal gede, lo pikir orang kaya lahir langsung kaya. Mereka cari jalan, bukan alasan. Kalau lo masih sibuk nyari alasan, sementara yang lain udah jalan, jangan kaget kalau lo tetap di tempat. Sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling gak gampang nyerah. Semangat ya bro, jangan. Nah, teman-teman yang ada di sini, apakah hanya ingin jadi penonton saja? Jadi penonton melihat kesuksesan orang-orang yang telah berbisnis? Tentu saja tidak ya. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti sudah bekerja atau memiliki penghasilan. Saran saya untuk memulai sebuah bisnis, berpoligami saja. Maksud poligami di sini adalah teman-teman tidak mesti keluar atau riset dari tempat teman-teman bekerja. Bangunlah sebuah bisnis yang tidak mengganggu pekerjaan utama teman-teman. Betul? Nah, setelah ketika teman-teman memulai bisnis dengan sendirinya, ketika bisnis teman-teman yang bangun sudah berkembang dan memiliki penghasilan yang lebih besar, tentunya akan bisa dengan sendirinya. Nah, poligami yang seperti ini loh yang dimaksud atau diinginkan oleh kaum wanita
rumah paksakeun. Kita bisa, kita percaya bahwa kita itu bisa berkembang dan bangkit dengan membangun sebuah Yang kedua, mau belajar dan berpikir kreatif. Jangan sekedar belajar dan bertanya kepada orang yang sudah berhasil. Misalnya bertanya kepada Mas Rizky. Yang ketiga, berani ambil resiko dan tindakan. Jangan takut keluar dari zona nyaman. Berani hadapi tantangannya. Ketika teman-teman sudah berbisnis sesuai dengan hobi atau passionnya, apapun rintangannya, apapun halangannya, insya Allah dapat melewatinya. Yang keempat, kerja keras dan kerja cerdas. Bukan hanya sekedar kerja keras, tapi kerja cerdas yang membuat teman-teman sukses. Kalau hanya sekedar kerja keras, ya sudah, teman-teman jadi karyawan saja. Karena seorang pembisnis atau seorang bos butuh strategi bagaimana bisa mengembangkan atau memajukan bisnis yang dibangunnya. Betul tidak? Cari dan minta dukungan orang terdekat. Karena support dan dukungan dari orang terdekat sangat penting. Misal, minta dukungan kepada orang tua atau yang sudah berumah tangga, minta dukungan kepada suaminya, minta dukungan kepada istrinya. Disitulah akan ada namanya kekuatan sebuah doa, the power of doa. Yang keenam, konsistensi dalam berbisnis merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Tentu saja ketika teman-teman punya ide A yang harus direncanakan A, yang harus dilaksanakan pun A. Jangan idenya A yang direncanakan B, yang dilaksanakan C. Tentu saja tidak akan berjalan bisnisnya, betul? Nah, di sini ada 3 komponen penting ketika kita berbisnis. Yang pertama, mindset. Jangan menyimpan uang, tapi putarkan uangnya. Apakah putarkan uangnya seperti ini? Atau seperti ini? Apa kita sambil muter-muter seperti ini? Atau seperti senap tadi digulung-gulung gitu? Tentu saja bukan ya. Nah, kita sebagai pembisnis harus tahu bagaimana cara mengelola keuangan bisnis kita agar bisnis kita bisa berkembang dan maju tentunya. Nah, mental nomor 1, modal nomor 2. Ketika teman-teman sudah punya mental yang kuat, berani memulai, berani melangkah, apapun rintangannya, apapun halangannya, baru modal cuan nomor 2. Nah, ketika teman-teman akan memulai sebuah bisnis tapi tidak memiliki modal yang besar, putar ya uangnya. Nah, jangan memikirkan hasil tapi nikmati prosesnya. Inilah penting tadi saya sarankan untuk berpoligami. Ketika teman-teman sudah memiliki penghasilan utama, teman-teman pasti akan fokus dengan pengembangan bisnis teman-teman karena teman-teman sudah punya tabungan dari hasil bekerja. Betul tidak? Nah, kenapa sih kita harus punya skill set? Di sini ada skill komunikasi. Nah, skill komunikasi yang bisa membuat kita
bisnis kita berkembang yang maju dengan komunikasi yang baik terhadap pelanggan, tim kerja, atau karyawan akan menumbuhkan atau jalinan yang baik. Yang kedua, leadership. Kenapa sih kita harus memiliki skill leadership? Tentu saja karena kan teman-teman yang akan jadi bosnya. Jadi teman-teman harus punya skill leadership. Nah, yang ketiga, negosiasi. Kenapa sih kita harus memiliki skill negosiasi? Selain menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan negosiasi akan terjadinya hubungan yang erat. Misal, customer akan repeat order ketika mendapatkan harga yang pas, tapi tidak merugikan kita tentunya. Networking. Bangun dan jalinlah hubungan yang baik. No networking, not working. Tanpa ada hubungan, tentu saja tidak ada pekerjaan atau orderan. Nah, pengalaman saya waktu ketika buka butik, nah teman-teman harus ekstra sabar dan hati-hati ketika ketemu pelanggan yang bawanya ampun nyebelin, karena beliau akan membawa kabar yang baik atau kabar yang buruk. Nah, dengan kesabaran saya melayani pelanggan, pelanggan waktu itu ada ibu-ibu yang datang ke toko, dia bawelnya minta ampun, ngeselin, mana nawar mulu. Dengan kesabaran saya melayaninya, alhamdulillah sekomplek tempat dia tinggal tahu bisnis saya dari beliau. Nah, ini adalah bisnis saya beri nama Rahayu Fashion dengan jargon blessing pinhole, yang artinya berkah dari lubang jarum. Lubang yang kecil akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini bukan awal saya membangun sebuah bisnis, tapi langkah pertama saya memberanikan diri untuk membuka toko jasa jaya. Pas tahun corona, pas lagi sepi-sepinya, karena dengan tekad yang kuat dan percaya diri, saya yakin saya bisa berkembang dengan profesi saya sebagai penjahit. Nah, hal yang memotivasi saya ingin membuka sebuah bisnis atau berbisnis di bidang fashion, selain cita-cita saya dari sekolah, saya termotivasi sama orang-orang yang menganggap sebelah mata pekerjaan menjahit, sampai ada yang bilang penjahit tidak ada masa depannya, sementara latar belakang keluarga saya yaitu seorang penjahat, maksudnya orang jahit. Nah, membuka toko saya hanya bermodalkan 3 mesin jahit. Ada mesin obras, mesin jahit jarum 1, sama mesin lubang kancing. Toko saya melompong kayak apa ya gitu, kalau orang menjualan mesin atau tempat khusus gitu bilangnya. Padahal di situ buka jasa jahit, mulai dari baju pengantin, seragam keluarga, pengajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah karena
saya dengan keterbatasan modal, saya bisa memutarkan uang dari hasil jasa jahit saya. Nah, masih di toko yang sama. Alhamdulillah, toko saya sekarang sudah mulai terisi penuh oleh barang dagangan. Nah, di sini ada video toko saya, sedikit ya teman-teman. Nah, saya juga jual pakaian jadi, ada gamis-gamis, kuning, kemeja. Nah, terima jasa jahit juga. Jual kain juga, mohon maaf ya agak kurang. Peralatan jahit juga. Nah, ini hasil karya jahit dari toko Rahayu Fashion. Teman-teman yang mau acara pernikahan, pengajian, lamaran bisa datang ke Rahayu Fashion. Ini contoh-contohnya. Nah, ini acara di gedung, seragamnya hasil karya dari Rahayu Fashion. Teman-teman yang mau bikin kebaya, sarimbit, baju apa namanya, priwet, sampai baju pernikahan bisa banget lah di daerah Rahayu Fashion. Kebetulan ini adalah saya sendiri. Cantik ya? Editan parah. Enggak. Nah, teman-teman yang mau buka usaha di bidang fashion juga bisa bekerja sama bersama Rahayu Fashion. Jadi saya juga buka jasa produksi juga buat teman-teman mau berjualan gitu. Saya bisa bantu untuk jualannya, produksinya. Saya udah bekerja sama owner yang namanya Uswa Collection, sama sekolah juga untuk acara perpisahan, seragaman-seragaman seperti itu. Nah, ini ada salah satu karya dari butik saya yang dipentaskan oleh salah satu siswa di Kota Bogor dalam acara Festival Pesona Kreativitas Menuju Indonesia Maju. Ini pesertanya yang dari Bandung. Nah, ini hasil karya dari butik saya yang pakai baju merah yang tadi ada fotonya kan. Dengan menggunakan rok berbahan soket dan kebaya dengan bahan brokat, perpaduan dengan bahan silky dengan warna yang merah memberikan kesan elegan dan mewah. Alhamdulillah, beliau waktu itu dapat juara kedua se-Jawa Barat.
Teman-teman, ini adalah bisnis terbaru saya. Sewa kebaya wisuda. Jadi teman-teman tentunya bentar lagi mau pada wisuda dong, mau tampil cantik dong, mau tampil menarik dong, biar memikat para hati pria yang ada di sini. Oh tidak mau katanya. Nah, sewa kebayanya di Rahayu Fashion saja, harganya murah sekali, cuma 100.000 satu set. Enggak juga lah. Nah teman-teman kalau mau lihat koleksinya bisa buka IG @artfashion_Rahayu Fashion atau bisa menghubungi langsung ke saya. Itu nomor asli ya, bukan fake. Enggak, kalau bisnis mah bebas. Nah, kesempatan emas tidak akan selalu datang dua kali. Sekarang saatnya untuk mengambil langkah pertama menuju impian teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang atau salah dalam perkataan. Sebelum saya mengakhiri, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Mangga siapa yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya nih kepada Di Ayu ya. Oke, perkenalkan nama saya Fatih Maulana. Saya dari Duliang ya. Oke, saya di sini tadi ada mendengar slide yang namanya bisnis harus dimulai dari apa namanya? Tetapi dari yang disukai ya. Ya, yang disukai. Tapi saya tetapi kenapa kebanyakan orang itu berbisnis tapi dia tidak menyukai passion itu, tapi dia menggeluti terus berhasil gitu. Tetapi ketika dia menggeluti yang dia sukai, dia tidak berhasil. Mungkin itu saya pertanyaannya. Terima kasih. Nah tadi yang ditanyakan oleh Mas Baldi, kenapa? Ya pasti. Katanya kalau bisnis, kenapa ketika bisnis dengan hobinya dia tidak berkembang? Justru yang tidak sesuai dengan hobinya bisa maju, betul? Mungkin dengan dia berani menghadapi tantangan tadi yang saya sudah bilang, dan sudah rezekinya dia ada di situ. Kita mau bisnis seperti apapun, kalau bukan rezekinya kita tidak akan bisa. Betul? Tok siapa lagi yang ada mau ditanya? Ingin bertanya. Izin bertanya saya juga, kenapa kita harus punya bisnis sedangkan bisa cita-cita kita itu menjadi karyawan teladan? Nah, pertanyaannya kenapa kita harus bisnis? Cita-citanya pengen jadi karyawan teladan. Apa Mas Joga akan semudah terus? Gak menua? Itu hal yang tidak benar. Pasti kita akan menua. Sementara perusahaan yang dibutuhkan itu ketika kita masih muda, masih besar tenaganya. Nah, bisnis inilah buat bekal masa depan kita.
perusahaannya yang nggak ada pesangonnya gimana? Apa mau minta ke anak-anak mas? Kan tidak mungkin. Janganlah membebani orang lain. Jangan membebani orang lain kalau kita tidak bisa membantu orang lain, Mas Yoga. Betul gak? So, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Baik, perkenalkan nama saya Septi. Mau nanya, kan kalau bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Kalau buat gimana sih cara buat ngadepin kalau misalnya lagi bisnis kita lagi sepi atau lagi kayak kurang peminatnya gitu. Nah, yang ditanyakan banyak, bagaimana kita membangun bisnis ketika bisnis kita itu tidak berjalan, intinya ya seperti itu. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kenapa kita butuh support atau dukungan dari orang terdekat. Minimal kita minta dukungan kepada orang tua. Orang tua tidak bisa membantunya, tapi ada kekuatan doa. Disitulah kekuatan yang tidak bisa kita lihat. Nah, masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Kalau saya mau Rizky, saya mau nanya, kebanyakan kan orang berbisnis itu gagal karena sedikit banyaknya tentang mengelola keuangan, betul nggak? Betul. Nah, Wayu sendiri kan udah punya bisnis tuh, Rahayu Fashion gitu. Pertanyaannya, ada nggak tips untuk mengelola keuangan tim biaya gitu? Yang ditanyakan Mas Rizky, bagaimana saya mengelola keuangan saya, betul? Nah, awal saya membuka bisnis, penghasilan saya tidak besar teman-teman, malah lebih besar gaji waktu itu saya bekerja di pabrik. Nah, kita harus mempunyai strategi dan keyakinan bahwa kita bisa dengan modal yang ada. Misal saya punya penghasilan waktu itu sebulannya 2 juta. Saya sisihkan yang 1 juta buat kontrakan karena saya masih kontrak tokonya. Yang satunya jangan dulu ambil buat kita happy-happy, hura-hura, tapi uangnya dimodalkan kembali teman-teman untuk bisnis kita. Insya Allah tiap bulan kita kumpulkan, kita simpan uangnya buat modal kita. Insya Allah akan maju dan berkembang. Seperti itu saya mengambil langkah awal waktu itu. Apa? Oh, resiko. Kalau itu kebodohannya beda lagi, suami saya yang menanggungnya bukan saya. Makanya tadi saya yang baru memulai sebuah bisnis disarankan untuk poligami itu seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan pendapatan dari bisnis teman-teman, karena teman-teman enak kalau udah punya penghasilan pokok, bisnisnya akan berjalan sesuai alurnya. Gitu, teman-teman akan mengikuti bagaimana alurnya. Kita tidak laku atau kurang laku, belum dikenal sama orang, seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan. Saya mau bertanya tentang pengalaman Teh Yayu ini membuka usaha Rahayu Fashion. Kan kata Teh Yayu itu kalau mau buka usaha itu katanya poligami ya, poligami kerjaan, poligami penghasilan seperti itu ya. Nah, bagaimana jadi ketika Teh Yayu memutuskan membuka usaha di saat masih jadi karyawan pabrik kan, pasti di situ kan banyak kendala. Kendala apa saja sih yang masih membekas di hati Teh Yayu sehingga membentuk karakter Teh Yayu itu
gua harus sukses seperti itu. Coba tolong jelaskan biar memotivasi teman-teman di sini. Nah, tadi yang dikatakan Bang Ridwannya, apa sih yang memotivasi saya sementara saya sibuk bekerja di tempat lain gitu. Nah, tadi sudah saya sebutkan atau jelaskan, saya tidak ingin dipandang sebelah mata oleh orang. Profesi saya sebagai penjahit, saya harus bangkit, saya harus berkembang. Sampai ada yang bilang penjahit tidak ada masa depannya. Sakit sekali tahu di hati dibilang seperti itu. Nah, mungkin itu alasan yang paling dalam dari hati saya. Selain cita-cita saya emang pengen jadi business owner di bidang fashion. Tidur ya mikirin istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabu Firmansyah. Saya ingin bertanya, tadi kan ada materi di mana kenapa sih harus bangun bisnis gitu. Kan kalau kan kita nggak bisa hidup sebagai karyawan terus menerus, selalu ada pressure dari atasan, selalu ada kan tadi juga kalau punya bisnis tuh kita bakal bebas apa segala macam. Sepengalaman saya justru yang punya bisnis itu yang lebih pusing biasanya, lebih disiplin, lebih ribet lah daripada cuma jadi karyawan gitu. Tolong bisa dijelaskan apa yang masih. Nah, katanya bisnis itu lebih pusing, lebih ribet mending jadi karyawan, betul? Ya. Betul. Nah, kan di sini kita memulai untuk membangun sebuah bisnis. Tentunya kita pengen atau ingin menjadi seorang bos, tidak hanya karyawan. Nah, seorang pembisnis atau bos tidak perlu banyak alasan. Yang dibutuhkan yaitu tindakan. Betul nggak? Betul. Ya, kalau Mas masih banyak alasan begini begitu, ya udah jadi karyawan aja selamanya, jadi budak korporat. Bener gak? Mau jadi budak korporat selamanya, sementara kan di sini Nanti karyawan terjauh nanti kan karyawannya kan tadi bilangnya kan bisa lebih bebas, tapi kan nggak sesimpel itu sebenarnya. Iya, kan kata saya juga tadi harus punya mental yang kuat, tekad yang kuat untuk menggapai mimpi kita. Mas punya mimpi atau tidak? Kalau Mas mimpinya enaknya gini, enaknya jadi karyawan gaji segini, nggak mikirin bla bla bla, ya udah jadi karyawan aja, jangan diambil pusing. Jangan mau jadi pembisnis, karena seorang pembisnis itu harus punya mental yang kuat. Ada yang bertanya lagi? Iya, saya Agus. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Saya menanya, kan THY sendiri punya butik offline ya. Sedangkan kan untuk sekarang ini udah bisa dibilang eranya digital. Apakah THY sendiri udah fokus ke online shop atau gimana? Coba. Nah, tadi katanya sekarang eranya digital. Apakah THY sudah punya pemasaran secara digital gitu ya intinya? Kalau secara digital saya belum punya, tapi saya pernah nyoba. Karena bukan passionnya saya di IT, jadi saya agak kudet. Langkah
saya berkembang itu saya dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap seperti tadi yang ibu-ibu bawa. Tanpa kita harus promosi, kita sudah dipromosikannya secara cuma-cuma. Mungkin masnya yang konten kreator kerjaannya bisa bekerja sama bersama saya. Boleh? Ya. Ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Terima kasih. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start your business now. Baik teman-teman, terima kasih kasih Ya, dikarenakan sudah ditutup oleh sebabnya sendiri. Ya, itulah tadi narasumber kita yang kedua, yaitu seorang owner dari Rahayu Fashion. Dia ini yang tadi sudah diceritakan ya, memulai bisnis, membuka usaha di tahun 2020, di tahun corona, yang dimana pasti teman-teman semuanya terbayang bagaimana sulitnya, bagaimana susah, rintangan yang dilewatinya. Tapi demi berpegang teguh dengan prinsipnya, tetap terus dan mengingatkan kembali, barangkali ada teman-teman semuanya yang mau wisuda, kan mendekati ya, barangkali ada yang mau menyewa kebaya baik untuk wisuda, acara keluarga atau apapun itu, bisa hubungi nomor yang tertera tadi. Ini ya nomornya apa, kan bisa baca Pak itu. Bisa dipoto juga, bisa disimpan juga di handphone gitu kan ya. Ya mungkin cukup sekian seminar kita pada hari ini. Saya Muhammad Sugi selaku MC memohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, yang kurang mengenakan dalam hati. Ada satu poin yang eta bukan nama. Ya, ingat, bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses semua. Terima kasih. Minggu depan kelompok siapa? Ya Pak. Kelompok polisi.